Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Nah, hari ini kita akan belajar di kelas 4 itu pada buku tema 3, subtema pertama ini. Nah, baiklah, kita akan belajar pembelajaran pertama. Nah, perhatikan di sini judul subtema satunya adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, adik-adik, sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi makanan pokok, yaitu nasi. Jadi di Indonesia itu mayoritas itu adalah makanan pokoknya adalah nasi. Namun ada juga di daerah bagian timur itu rata-rata itu di Indonesia itu mereka tidak mengkonsumsi nasi, mereka mengkonsumsi seperti sagu ataupun ubi atau singkong, itu mayoritasnya. Nah, nasi itu berasal dari beras sebenarnya. Jadi nasi, ingat adik-adik, berasal dari beras. Nah, beras itu berasal dari padi. Nah, marilah hari ini kita akan belajar tentang yaitu tumbuhan padi. Nah, proses pertumbuhan untuk tanaman padi ini. Nah, oke. Ini ada bacaan. Jadi ini bacaan teks ini tentang pertumbuhan padi, proses tanaman padi ini. Nah, kalian harus wajib atau harus memahami atau membaca ini dengan hikmah, dengan teliti. Nah, nanti setelah ini ada itu ada soal nanti dari wacana ini nanti diberi soal. Nah, kalian dituntut untuk menjawab soal tersebut. Nah, baiklah, kita baca aja langsung bacaan teks di sini. Nah, di sini kakak akan membacanya sekalian menjelaskan, kita ambil yang penting-pentingnya aja. Nah, oke, baiklah. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia, jelas. Nah, padi ini akan menghasilkan beras. Ingat, padi itu dia akan menghasilkan beras. Nah, Indonesia itu banyak sekali mengkonsumsi padi sebagai kebutuhan, sebagai makanan pokoknya. Nah, padi ini yang jelas, ingat, padi dapat tumbuh di daerah yang panas dengan curah hujan yang tinggi. Ingat, walaupun dia tumbuh di daerah yang panas, tapi yang paling terpenting itu sebenarnya padi dia harus punya curah hujan yang tinggi. Karena sifat pertumbuhan padi ini dia membutuhkan air yang harus dialirin ke tempat setiap para petani ini untuk menanam padi ini, karena padi ini membutuhkan air. Beda dengan tumbuhan lain yang berkebun seperti cabai atau sayur-sayuran. Nah, ini membutuhkan airnya sedikit. Kalau padi ini harus membutuhkan air yang banyak. Nah, daerah-daerah di Indonesia itu yang sangat banyak menghasilkan padi itu antara lain adalah, ini kakak hapus dulu, ini kurang jelas. Antara lain adalah daerah Jawa Barat ini, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Ini mungkin daerah yang curah hujannya cukup tinggi. Kemudian ada lagi Kerawang, Jawa Barat. Nah, memang tempat tumbuh juga, tapi Kerawang, Jawa Barat ini merupakan pusat yang paling terpenting, yaitu sebagai lumbung padi nasional. Nah, jadi selain dia dapat tumbuh banyak padi, tapi dia dijadikan sebagai lumbung padi nasional. Jadi yang dimaksud dengan lumbung ini memang pusat untuk penyimpanan padi
yang paling besar untuk skala nasional ini untuk Indonesia, di situ pusatnya. Nah, baiklah, ada tiga tahap pertumbuhan padi. Yang tahap pertama itu benihnya atau bijinya padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya kecambah benih terjadi bersamaan. Kecambah ini maksudnya tumbuh tunas pada biji padi itu, bibitnya itu tadi. Nah, selanjutnya benih-benih ini setelah tumbuh kecambah ini, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bukan di lahan sementara itu bisa mungkin di dalam karung-karung dulu dikasih tanah, atau pot-pot dulu sementara. Nah, setelah itu bibit yang telah siap baru dipindahkan, ditanam ke sawah, baru ditanam di tanah di tempat sawahnya kalau sudah siap. Nah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Jadi dia akan tumbuh muka. Ingat, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Nah, ingat itu. Jadi petani juga harus rutin mengairi sawahnya dalam merawat tumbuhan padi ini agar tumbuh bagus. Kemudian memberi juga yang namanya pestisida dan pupuk pada tanaman ini yang harus diperhatikan. Jadi paling yang jelas, setelah ditanam di lahan tanah itu, petani harus menjaga yang namanya mengairi air ini, kemudian memberi pestisida serta pupuk-pupuk pada tanaman ini. Nah, itu dia. Nah, kemudian selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gambang matang, kemudian berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Nah, jadilah dia yang namanya gabah. Gabah ini maksudnya butir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Jadi gabah ini adalah bakal yang terjadinya beras yang akan kita makan nanti. Nah, itu dia. Oke, kemudian tahap pertumbuhan padi ini berlangsung lebih kurang itu dari pertama ditanam sampai menghasilkan buah itu hampir lebih kurang 110 hari hingga 130 hari, atau paling lamanya 130 hari. Kadang-kadang 110 sudah juga panen. Nah, tapi paling lambat dia 130 sudah panen. Nah, setelah panen itu gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga digiling. Nah, kalau tradisional itu biasanya di daerah desa yang tradisional dia cukup ditumbuk dengan lesung. Tapi kalau sudah skala yang besar itu biasanya dimasuk di dalam pabrik itu dengan cara digiling. Nah, sehingga kulit padi itu terlepas dan yang ada adalah isinya atau beras. Nah, isinya ini kadang-kadang ada yang berwarna putih, ada kemerahan, ada ungu, bahkan hitam yang disebut dengan beras. Jadi banyak macam-macam beras tuh, ini dia hasilnya. Nah, inilah adik-adik tentang bacaan tadi yang telah kakak suruh baca. Ini bacaannya keseluruhan, kesimpulannya. Nah, nanti bacaan ini nanti di bawahnya adik-adik itu ada latihan. Kalian jawab latihan itu sesuai dengan wacana ini. Oke, kita langsung aja ke baca latihannya. Oke, kita langsung ke latihan. Nah, ini latihannya. Oke, ini kita langsung aja kita isi. Nah, yang soal pertama, apa isi bacaan di atas? Nah, isi bacaannya itu kalau kita baca dari awal sampai akhir itu lebih kurang itu mengisinya tentang pertumbuhan atau tahap-tahap pertumbuhan padi. Nah, ini dia tahap pertumbuhan padi. Padi. Nah, itu untuk nomor 1. Oke.
Itu soal nomor 1 itu jawabnya. Jadi pertanyaannya apa isi bacaan di atas? Nah, ini jawabnya. Jawabnya tata pertumbuhan padi. Nah, kemudian nomor 2 jawab soalnya. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Nah, mengapa tumbuhan itu tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Jadi jawabnya adalah kenapa? Karena padi menghasilkan beras. Nah, itu dijadikan sebagai makanan pokok di Indonesia. Karena dia penting, karena sini kakak langsung aja. Karena padi menghasilkan beras. Padi menghasilkan beras, menghasilkan beras dan merupakan makanan pokok. Beras menghasilkan beras, dan sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi sebagai makanan pokok. Jadi menjadi makanan pokok Indonesia. Nah, itu dia Indonesia. Nah, itulah alasan padi menjadi penting bagi masyarakat Indonesia. Dia merupakan sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Oke, itu untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Nah, tanaman tersebut dapat tumbuh ini di daerah panas, yaitu daerah panas dia tumbuh panas, tapi dengan curah hujan yang tinggi. Dengan curah hujan yang tinggi. Nah, ini dia. Itu untuk nomor 3. Kemudian nomor 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Dari kecil sampai besar itu prosesnya itu lebih kurang. Jadi jawabnya, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Prosesnya tanaman tersebut tumbuh antara 110 hari hingga 130 hari. Nah, ini dia, tumbuh antara 110 hari hingga 130 hari. Oke, itu dia soal nomor 4-nya. Nah, kemudian nomor 5, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, yang dimaksud dengan gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau dengan kata lain, sekam ini adalah kulit padi
padi. Nah, ini dia untuk soal nomor 5. Nah, adik-adik, itu tadi jawaban untuk soal ini jawabannya sudah kakak jelaskan. Nah, kita perhatikan lagi, ini apa, ada beberapa bacaan, kemudian ada lagi di bawahnya ini kayaknya latihannya lagi. Baiklah, kita baca dulu. Kemudian Indonesia memiliki beragam tumbuh yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, yaitu beras, padi, sagu, dan singkong. Nah, di daerahmu pasti banyak banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga misalnya, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian kemudian tulis pertanyaan sebanyak-banyak tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Jadi silakan kalian pilih aja, mau tanaman apa yang harus kalian pilih. Misalnya mau padi, silakan. Umpama di sini kakak umpamakan yang tumbuhan yang kalian anukan di sini, misalnya kakak di sini pepaya saja. Nah, pepaya di sini. Kakak pilih pepaya, ya buat pertanyaannya. Contoh ini kakak kasih contoh. Nah, ini contohnya misalnya di sini kakak pilih pepaya, tumbuhannya pepaya. Nah, berapa lama pepaya bisa tumbuh menghasilkan buah? Ya, buat berapa lama pepaya menghasilkan buah. Nah, berapa lama pepaya menghasilkan buah? Nah, itu pertanyaannya. Silakan, atau tambah lagi pertanyaan lainnya. Itu nomor satunya. Misalnya pertanyaan keduanya, misalnya bagian apa saja pepaya, bagian apa saja pepaya yang bisa dimakan. Nah, yang bisa dimakan. Nah, silakan terus cari pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nah, itu dia untuk latihan soal yang diperintahkan pada bagian ini. Oke, selanjutnya perhatikan lagi. Nah, ini ada lagi latihan masih berhubungan dengan bacaan yang di atas. Nah, di sini perhatikan. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Nah, ini nih ada 3 tahap sebenarnya pertumbuhan padi. Nah, ini kalian isilah gambarnya apa, ini gambarnya apa. Nah, di sini langkah pertama. Nah, pertama itu di sini ditulis pertama-tama direndam 1 malam di dalam air. Ingat, bibit direndam. Nah, oke, ini kakak hapus dulu. Nah, ini yang pertama ini kalian isi seperti ini. Bibit direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Itu jawaban yang di sini. Kemudian nanti gambarnya ini bisa kalian isikan, misalnya tumbuhan padi atau benihnya ini. Yang kedua,
Nah, biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Nah, ini sudah tumbuh dia. Ini yang kalian isi di sini. Nah, gambarnya masih berbentuk bibit tapi sudah ada tunas-tunasnya. Nah, itu dia. Kemudian ini bagian yang ketiganya. Ketiganya ini. Nah, ini yang ini kalian isi. Nah, ini gambarnya padi yang sudah tumbuh. Nah, tulis di sini tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Ini siap untuk dipanenkan. Nah, itu dia. Nah, untuk tabel atau diagram seperti ini. Nah, setelah itu ikutin instruksi di sini. Nah, diskusikan hasilnya bersama temanmu berdasarkan diagrammu, bagian mana yang paling penting, mengapa, apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah. Nah, diskusikan sama teman kalian, kira-kira bagian yang penting adalah, nah ini bagian yang sangat terpenting adalah bagian ini, bagian yang kedua ini. Jadi bagian yang paling terpenting pada pertumbuhan padi adalah bagian ini. Ini bagian kedua ini, yaitu biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Nah, ini yang paling terpenting bagiannya untuk jawaban ini, untuk jawaban soal seperti ini. Nah, berdasarkan diagram bagaimana yang paling penting, mengapa, apa, dan dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah. Nah, karena kalau yang jelas bagian terpenting tadi bagian kedua. Mengapa? Karena bagian ini adalah bakal tunasnya, proses pertumbuhan bakalan tunasnya itu menunjukkan tumbuhan itu akan tumbuh. Nah, kemudian apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Kalau dia bermasalah, ya otomatis tumbuhan padi tidak berkembang, bahkan tidak akan tumbuh. Nah, itu dia tidak akan tumbuh. Berarti kita gagal untuk menanam tumbuhan padi pada bagian kedua ini. Nah, itu dia untuk soal bagian kedua. Nah, ini ada lagi. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Nah, ini tinggal kalian baca saja tentang beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Karena kita banyak mengkonsumsi padi, kalau tidak pandai kita menjaganya, membudidayanya, ini akan bahaya, bisa punah, susah kita makannya. Salah satu cara agar dinikmati masyarakat Indonesia yaitu yang pertama, kalian harus menjaga yang namanya bibit agar dapat ditanamin kembali. Kemudian menjaga lahan pertaniannya, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya dijadikan untuk perumahan-perumahan, itu jangan sampai, karena ini kebutuhan pokok makanan kita. Kemudian langkah ketiga, agar dia tidak punah, agar padi ini selalu ada tersedia di kita di Indonesia ini, itu dia yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sampah akan menyebabkan banjir, itu dijaga kebersihannya. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh, itu ingat. Kalau banjir di sawah itu terlalu berlebihan air juga berbahaya, dia bisa mati. Nah, kemudian saluran air dijaga agar tetap mengalir. Saluran untuk irigasi padi itu harus dijaga, karena kalau tidak ada air pun dia akan mati. Ingat, kalau banyak air pun dia juga akan berbahaya mati. Kemudian penggunaan beras yang tidak berlebihan, jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Menggunakan beras selalu sesuai dengan kebutuhan akan sangat membantu. Jadi kalian harus bijak menggunakan padi ini. Misalnya padi ini khusus untuk dimakan. Nah, umpamanya kalau mau ngasih hewan ternak, kalian jangan dikasih padi itu, kasih tanaman lain seperti jagung atau tumbuhan-tumbuhan lain. Nah, jadi
Berdasarkan penjelasan di atas, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tuliskan juga pertanyaan kakak hapusnya mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Nah, buat pertanyaan tadi yang seperti tadi, misal buatlah kalian tanya gini, penjelasan, tuliskan pertanyaan sebanyak-banyak bagaimana cara melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulis juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Nah, buatlah misalnya caranya bagaimana, pertanyaan bagaimana cara agar tidak terjadi banjir di sekitar daerah persawahan. Nah, itu buat pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, misalnya buat bagaimana cara agar saluran air bisa mengalir ke sawah. Nah, itu contoh pertanyaan kedua. Nah, buat silakan banyak-banyak pertanyaan yang kalian buat. Tadi misalnya buat pertanyaan bagaimana cara menjaga bibit agar tidak habis, misalnya menjaga bibit. Sorry, ini kakak buat kalimat yang lengkap aja. Bagaimana cara agar misalnya agar bibit padi tidak habis. Tidak habis. Nah, itu contoh pertanyaannya, misalnya pertanyaan pertama. Nah, tulis terus sebanyak-banyaknya. Jadi kalian kumpulin itu soal atau latihan yang dituntut pada latihan di sini nih. Nah, mungkin ini aja adik-adik yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and